Halo semuanya, sekarang ketemu lagi untuk sebuah kelas online, konsultasi online atau apapun itulah ya. Yang penting di sini aku membahas sebuah cara buat kalian yang dihinggapi perasaan-perasaan yang negatif akhir-akhir ini. Mungkin salah satu penyebabnya adalah yang akan aku sampaikan sekarang gitu ya. Dan mengapa aku harus menyampaikannya sekarang, karena sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Karena gak tau lah, pokoknya karena something sehingga aku menyampaikan pesan ini. Semoga semua orang bisa menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat penting sekali untuk kebaikan mental kalian semuanya. Saya minum teh dulu. Oke, ya, yang mau aku bahas sekarang adalah sesuai dengan judul, bagaimana cara untuk menghancurkan ego. Ego itu apa sih? Itu kan, ego adalah perasaan aku, keakuan. Jadi aku itu adalah ego. Mengapa ego sangat berbahaya? Karena ego membuat kita attach. Ego membuat kita tidak rasional untuk melihat segala hal. Ego membuat kita egois. Ya pasti ya, ada ego pasti ada egois gitu ya. Jadi itulah mengapa kita harus mengerti ego kita, sehingga kita bisa memanage bagaimana kita melayani ego kita sehingga tidak diperbudak oleh ego itu sendiri, dan kalau bisa menghilangkan ego-ego yang negatif. Mengapa penting sekali untuk belajar ego ini? Karena kita mengalami sebuah fase nanti, atau sudah, yang bernama kehilangan, baik itu dalam pasangan, cinta ya, ataupun dengan hubungan masing-masing antara teman ataupun pasangan hidup ataupun apapun itu, atau hewan, yang juga dengan kehilangan sesuatu yang kita cintai, kayak misalnya keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Jika kita tahu bagaimana memanage ego kita, kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam, karena kita tahu bahwasannya everything happens for a reason. Semua itu terjadi ya karena memang dia harus terjadi. Ada hikmah dari setiap kejadian, dan tidak ada kebetulan di dunia ini. Dan untuk itu mengapa kita harus ego? Mengapa kita harus tidak mau mengalah
atas ego kita sendiri. Kadang-kadang kita dibutakan oleh ego kita. Karena itulah ego sangat berbahaya sekali. Yang seperti yang aku katakan di awal video ini, kesombonganmu adalah awal kehancuranmu. Itu kalau di Lestari pernah ngomong kayak gitu kayaknya, kalau nggak salah di novelnya, aku lupa yang mana. Jadi ya saat ini menghilangkan ego tidak cukup dengan love yourself, tapi know yourself. Karena dengan know yourself dulu kita bisa love yourself. Setelah kita tahu apa yang terjadi pada diri kita, kita bisa mencintai diri kita lebih dalam lagi. Kita harus ikhlas. Mengapa ikhlas itu penting? Karena itu adalah bagian dari merelakan atau berdamai dengan ego. Apa sih fungsinya? Fungsinya yang pasti, ketika ada sesuatu yang hilang dari kita, apakah itu kekayaan kita, apakah itu harta kita, apakah itu orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu apa yang kita punyai, barang-barang yang kita punyai, apakah itu kehidupan kita, pendidikan kita, keterkenalan kita, semua hal yang ada kata gantinya. Ketika itu semua terjadi, kita bisa mengerti bahwa kita tuh sebenarnya tidak punya apa-apa. Dan hanya dengan itu kita bisa lepas dari yang namanya keterikatan, attachment, keterikatan pada semua hal, keterikatan pada dunia, keterikatan pada materi, keterikatan pada orang-orang yang dicintai. Karena keterikatan itu adalah awal dari kesengsaraan. Oke. Jadi untuk bisa berdamai dengan ego, untuk menghilangkan ego, kenali dulu dan pahami bahwa semua itu hanya titipan. Semua yang kita punya itu hanya titipan dari Tuhan, dari siapapun itu yang kamu percaya. If you don't believe in God, amin. Semua yang datang kepadamu ya memang harus kita nikmati. Tapi ketika dia hilang, ketika dia pergi darimu, ya harus kita ikhlaskan. Karena urip mung mampir ngombe. Oke, mungkin yang sedikit ini bisa mencerahkan. Dan bersiaplah, selalu bersiap untuk semua hal, baik secara fisik maupun secara mental. Karena fisik sudah jelas ya, kita harus olahraga, harus berjemur, harus makan yang baik. Tapi secara mental, inilah salah satu cara untuk meningkatkan keteguhan hati ketika suatu saat nanti kita mengalami hal-hal yang paling sulit yang pernah kita alami. Oke, see you next time.